Mengapa Indonesia menjadi salah satu tujuan penjelajahan samudra? Penjelajahan samudra? Apa mana iku, Cak? Penjelajahan samudra sendiri merupakan periode bersejarah di mana bangsa Eropa mulai mengeksploitasi dan menemukan lautan pada abad ke-5 Masehi hingga abad ke-15 Masehi. Dalam perjalanan menjelajahi samudra, bangsa Barat datang mengunjungi Indonesia. Mengapa Indonesia menjadi salah satunya? Pada akhir abad ke-15, bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda melakukan penjelajahan samudra sebagai bentuk imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan lebih besar. Imperialisme dilakukan bangsa Barat terhadap bangsa lain untuk mendapatkan keuntungan berupa rempah dan wilayah pada masa penjajahan. Sedangkan kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Berikut beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa Indonesia menjadi salah satu tujuan penjelajahan samudra. 1. Kekayaan sumber daya alam. Rempah-rempah. Indonesia terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya termasuk lada, cengkeh, pala, dan kayu manis. Pada abad pertengahan, rempah-rempah menjadi sangat bernilai di Eropa karena digunakan sebagai bumbu, penyedap, dan obat-obatan. Oleh karena itu, bangsa Eropa berlomba-lomba mencari daerah pusat penghasil rempah untuk memperoleh rempah dengan harga murah dan melimpah. Adapun 4 negara yang bersaing dalam hal ini yaitu Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Dengan kondisi alam dan iklim tropisnya, tanah Indonesia cocok untuk beragam jenis rempah, sehingga Indonesia menjadi salah satu tujuan penjelajahan samudra bangsa Barat. Selain rempah-rempah, Indonesia juga kaya akan hasil alam lainnya, seperti kayu, biji-bijian, dan hasil pertanian tropis. Keberlimpahan sumber daya alam ini menjadi daya tarik bagi penjelajah dan pedagang. 2. Posisi geografis yang strategis menjadi jalur utama perdagangan. Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah pelayaran dunia dan perdagangan global. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan lebih rinci mengenai jalur perdagangan utama yang melewati Indonesia. Indonesia terletak di antara dua kekuatan ekonomi besar, yaitu India di barat dan Cina di utara. Jalur perdagangan ini menjadi rute utama bagi kapal-kapal yang mengangkut barang-barang dari dan menuju kedua negara tersebut. Peradaan Indonesia sebagai penghubung antara India dan Cina membuatnya menjadi destinasi penting bagi para pedagang dan penjelajah yang ingin mengakses pasar-pasar kaya di kedua belah negara. Hubungan dengan Australia. Selatan Indonesia menghubungkan jalur perdagangan antara Asia dan Australia. Australia merupakan sumber daya alam yang penting dan jalur ini memungkinkan perdagangan barang dan komoditas antara Indonesia dan Australia. Kehadiran jalur perdagangan ini juga memfasilitasi kontak budaya antara penduduk pribumi Indonesia dengan suku-suku pribumi di Australia, menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di persimpangan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, memungkinkan kapal-kapal untuk melintasi wilayah ini sebagai bagian dari perjalanan antar benua. Jalur ini sangat penting bagi pelayaran global karena memungkinkan kapal untuk beralih dari satu samudra ke samudra lainnya tanpa harus mengelilingi benua secara keseluruhan. 3. Pelabuhan-pelabuhan strategis. Beberapa pelabuhan di Indonesia seperti Malaka, Sunda, dan Makassar menjadi pelabuhan-pelabuhan penting dalam sistem perdagangan dunia. Pelabuhan-pelabuhan ini memberikan fasilitas bongkar muat dan tempat persinggahan yang strategis bagi kapal-kapal dagang. Pelabuhan-pelabuhan tersebut juga menjadi pusat-pusat aktivitas ekonomi, budaya, dan politik di wilayah tersebut. Keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Keanekaragaman ini mencakup tradisi adat istiadat, seni, dan arsitektur yang menarik bagi penjelajah untuk dipelajari dan dipahami. Indonesia juga memiliki keanekaragaman agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain yang memberikan lapisan keanekaragaman budaya yang kaya. Interaksi budaya dan perdagangan. Kota perdagangan. Kota-kota seperti Malaka, Aceh, dan Makassar menjadi pusat-pusat perdagangan. Di kawasan ini menghasilkan pertukaran budaya dan barang antar berbagai bangsa. Kepulauan yang padat penduduk. Struktur kepulauan Indonesia dengan banyak pulau besar dan kecil menciptakan wilayah yang padat penduduk, meningkatkan interaksi antar komunitas dan mendukung pertukaran budaya dan perdagangan. 6. Kepentingan strategis bagi penjelajahan dan kolonialisasi. Kepulauan Indonesia menjadi tempat penting bagi penjelajah bangsa Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Penjelajah seperti Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, dan Christopher Columbus mencari jalur laut baru ke Asia dan Amerika, dan mereka melibatkan wilayah Indonesia dalam eksplorasi mereka. Kolonialisasi oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Portugis, berfokus pada penguasaan jalur perdagangan ini.
untuk mendapatkan kontrol atas rempah-rempah dan kekayaan alam lainnya. Faktor-faktor ini membuat Indonesia menjadi tujuan penjelajahan yang sangat menarik bagi bangsa-bangsa Eropa dan Asia sepanjang sejarah. Keberlimpahan sumber daya alam, posisi geografis strategis, keanekaragaman budaya, dan interaksi perdagangan, serta penjelajahan kolonial, semuanya berkontribusi pada keberhasilan Indonesia sebagai tujuan penjelajahan samudra yang signifikan. Ada yang ingin dibahas lagi? Kita bahas sama-sama yuk di Monitor Solution.